Ada handphone di kepala saya. Tiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk untuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Itu membuat saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Ayah ataupun ibu, mereka selalu bergantian seperti tentara jaga malam, masuk ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih berada di bangku ini untuk membaca buku. Saya harus membaca buku-buku ini yang bisu dan tak asyik ini sampai saya tertidur. Pintu itu tak boleh terkunci sampai jadwal tidur saya tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang kemari. Itu artinya saya harus berada di bangku ini untuk membaca. Tapi sebelumnya, izinkan saya berbagi cerita kepada para hadirin sekalian. Saya ini bukannya tak berusaha. Bahkan, segala daya upaya sudah saya kerahkan agar saya bisa semangat membaca buku. Saya juga sudah memotivasi diri saya sendiri dengan nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, pantun, pepatah, semboyan, yel-yel, sampai kritik tajam para pakar mengenai kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dilakukan orang lain untuk memotivasi diri tak juga menambah semangat saya untuk membaca buku. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama handphone. Kalau saja merubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Najwa Shihab, mungkin saya tak akan menderita seperti ini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin kalau saya sedang menderita? Apa penderitaan itu tak terlihat di wajah saya, di sorot mata saya, di getar suara saya, di tubuh saya ini? Ini bukan akting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan, jika penderitaan itu saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara masih tak percaya kalau saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih? Baik, sekarang saya bertanya. Siapa di antara para hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Siapa? Ada? Jelas tak ada. Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan hanya benda biasa. Dia adalah bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil, dia mau menerima kita, menemani kita di saat orang-orang tak punya waktu luang untuk kita.
karena kita dianggap masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, handphone lah yang selalu berada di sisi kita tanpa keluar sedikit pun. Asalkan kuota dan baterainya cukup, dia akan selalu melayani kita. Apapun yang kita inginkan, kemanapun kita ingin bertamasya, dia selalu bersedia. Dia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Kita juga telah menyimpan password dan kunci pembukanya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan sangat intim, bukan? Bahkan, kita merasa lebih nyaman di dekat dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengannya meskipun cuma saban malam, rasanya seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak saya pertama bisa menulis dan membaca, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. A-R-R-A-Y-A-N, Arayan. Tapi kadang juga dipanggil Aroya. Saya itu juga sering berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi mereka tetap sama, setia melayani dan menemani kita. Sekarang coba bandingkan konsistensi dan kesetiaan kita sebagai manusia. Bila berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya sedang menderita. Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tetapi karena saya sedang dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya maju dalam studi dan berprestasi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil bahkan dengan handphone berada di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meskipun sesaat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuat menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, lalu saya dekatkan ke dada saya, seperti ini. Kadang, saya juga teringat saat-saat dramatis kami. Di saat dia mulai melemah dan kritis, lalu saya dengan paniknya mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Dia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Bahkan kini, dia memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa
saya bersabar berlama-lama dengan buku yang bisu dan tak asyik ini. Itu sangat membuang-buang waktu, pikiran, dan tenaga saya. Sedangkan kita hidup di zaman yang sangat tergantung pada kecepatan dan keringkasan. Sebenarnya, saya pernah hampir berhasil tak terlalu bergantung pada handphone kecuali untuk hal-hal penting saja. Tapi, saat saya memergoki ayah dan ibu saya pada suatu malam, duduk dengan asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan handphone semakin menurun. Bahkan kini ia ada di dalam kepala saya. Dia menjadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Haroyan, ada apa, nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kujalani untuk mendapatkan kelahiranku.